Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Pancasila kelas B. Untuk kesempatan kali ini kami akan mengerjakan ujian akhir semester tahun 2021-2022. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami akan berdiskusi tentang film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Nah, dalam diskusi kali ini ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu salah satunya untuk menceritakan ulang secara singkat isi film, selanjutnya yaitu untuk mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian analisis kelompok terhadap kebijakan pemerintah tentang kesejahteraan petani di Indonesia, dan yang terakhir yaitu analisis dan solusi seperti apa di masa depan pertanian di Indonesia ini, melihat lahan yang semakin sedikit dan anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai isi film secara singkat. Nah, untuk kesempatan kali ini akan saya berikan kepada Saudara Febrian Bagus dan Saudari Hana Tri Agustin. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang film dokumenter yang berisikan tentang pekerjaan petani adalah pekerjaan yang sangat sulit. Tidak semua orang bisa bekerja sebagai petani. Salah satunya Bapak Ngatenu sudah menjadi petani selama 30 tahun lamanya. Beliau selalu pantang menyerah saat hasil panennya tidak sesuai apa yang diharapkan. Untuk menanam padi sendiri sebagai petani, yang pertama harus menyiapkan lahan terlebih dahulu, lalu dipupuk dan dikompres. Jika padi yang dihasilkan bagus, para petani sangat senang karena padi adalah makanan pokok bagi masyarakat di negeri kita sendiri. Maka dari itu beliau sangat senang menjadi petani karena petani adalah raja. Jika tidak ada yang bertani, maka masyarakat tidak bisa memakan makanan pokok, yaitu makanan nasi. Bapak Ngatenu sangat senang menjadi petani karena disitulah beliau bisa merasakan kenyamanan dan berguna bagi masyarakat jika hasil tani padinya bagus. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudari Hana Tri Agustina. Baik, saya akan melanjutkan cerita singkat dari Saudari Febri. Hasil panen padi tidak selalu mendapatkan hasil yang bagus, tetapi beliau yakin bahwa itu sudah diatur oleh Tuhan. Indonesia sangat membutuhkan sosok seperti Bapak Ngatenu, karena beliau adalah pribadi yang tulus, tidak pernah pantang menyerah, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka dalam menjalani kehidupan sebagai seorang petani. Oke, selanjutnya saya serahkan. Oke, baiklah, terima kasih kepada Saudara Febrian dan Saudari Hana atas penjelasan yang sudah kalian paparkan. Untuk selanjutnya yaitu mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk kesempatan kali ini akan saya berikan kepada Saudari Laili dan Saudara Ahmad Mustafa. Kepada saudara-saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja, nilai-nilai yang terkait dengan Pancasila dari film tadi. Yang pertama, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa dan masyarakat terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai yang tercermin dalam video adalah petani percaya jika pada musim ini gagal, maka musim depan hasilnya akan bagus, karena mereka percaya bahwa semua itu sudah diatur sama Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan sara, jenis, kelamin, status sosial, dan lain sebagainya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mengartikan bahwa menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Laili. Baik, saya akan melanjutkan nilai-nilai Pancasila yang disampaikan
oleh Saudara Toha, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yaitu tidak memaksakan kehendak diri kepada orang lain. Yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan. Selanjutnya waktu akan dipersilakan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih atas penjelasannya mengenai kaitan nilai-nilai Pancasila dengan isi film tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu analisis mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Nah, untuk kesempatan kali ini akan saya bacakan dan nanti akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Kemal. Sebelumnya, baiklah, untuk selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk tetap menjaga kinerja di sektor pertanian, antara lain yaitu program padat karya pertanian, banpres produktif UKM sektor pertanian, subsidi bunga mikro atau kredit usaha rakyat, dan yang keempat yaitu dukungan pembiayaan koperasi dan skema dana bergulir. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Kemal, saya persilahkan. Ya, baik, mengenai analisa saya mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia itu tujuan pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan akan sulit terrealisasi tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang menjadikan desa sebagai fokus sasaran pembangunan berbasis pertanian. Bisa dilihat 5 bulan setelah pengumuman pandemi, perbaikan sejumlah indikator pertanian belum menunjukkan sesuatu yang berarti. Pasalnya daya beli petani terlanjur menurun dan belum pulih, sehingga perlu beberapa strategi yang mumpuni untuk mewujudkan pertanian yang efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Selanjutnya, sejak awal pandemi hingga bulan Juni, daya beli petani itu masih rendah. Nilai tukar petani atau NTP itu masih di bawah 100. Artinya, harga yang dibayar petani untuk memproduksi hasil pertanian masih jauh lebih tinggi dari hasil yang diterimanya. Mungkin itu saja hasil analisa saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, selanjutnya akan memasuki pada pembahasan analisis solusi seperti apa masa depan petani di Indonesia di tengah lahan yang semakin sempit dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Nah, untuk kesempatan ini akan saya berikan kepada Saudara Opi dan Saudara Octavian. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang analisis dan solusi untuk petani ke depannya. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, petani di Indonesia yang kurang sejahtera dan kurang maju. Padahal kita mengingat penghasilan beras atau penghasilan padi di Indonesia tertinggi ketiga di ASEAN. Salah satunya masalah kita kurang maju di sektor pertanian ini adalah adanya mafia pangan yang membuat bahan pokok beras di negara ini penjualannya sangatlah rendah karena masih sering mengimpor beras dari luar, yang membuat kualitas dari dalam negeri kalah dalam pemasaran. Dan mungkin untuk solusinya pemerintah harus sangat pandai dalam memberantas para mafia pangan supaya tidak ada impor yang merusak nilai harga jual petani di dalam negeri. Dan selanjutnya ada alih fungsi lahan atau lahan yang semakin sempit. Di sini ada solusinya yang dapat kita lakukan, yaitu merubah mindset di masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian untuk masa yang akan datang, serta adanya jaminan dari pemerintah terutama mengenai kestabilan harga komoditas pertanian sehingga pemilik lahan lebih terjamin melalui hasil panen yang diperoleh, serta adanya kepedulian pemerintah ketika petani mengalami gagal panen guna mencegah lahan beralih ke pemilikan maupun beralih fungsi. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Octavian. Baik, mungkin saya akan menyambung penjelasan tentang solusi anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian.
Untuk solusi yang dapat dilakukan, yaitu dengan memberikan sosialisasi dan membuat saran edukasi pertanian yang menarik perhatian, khususnya untuk generasi muda supaya tidak enggan dalam berkecimpung di dalam bidang pertanian. Sosialisasi dan pengarahan seperti ini diharapkan dapat membuka wawasan mengenai pertanian yang menyenangkan dan tidak mempunyai pikiran bahwa yang bertani adalah orang tua, kurang sejahtera, dan kotor. Banyaknya ide yang dapat dikembangkan untuk menarik dan menumbuhkan jiwa bertani dan pada generasi muda akan membuat anak muda tertarik menggeluti bidang pertanian berdasarkan kemauannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, terima kasih atas penjelasannya mengenai solusi seperti apa pertanian di Indonesia di masa depan. Nah, mungkin dari hasil diskusi kami, sudah kami sampaikan serinci mungkin dan selengkap mungkin. Sudah sesuai dengan yang sudah ada. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.